Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini dibintangi oleh Colin Farrell sebagai James Sonny Crackard dan juga Jamie Foxx sebagai Ricardo. Yang dimana film ini menceritakan kisah seorang detektif senior yang mengungkapkan misteri di balik kematian mantan informan kepolisian. Dua detektif ini menjalankan banyak misi, salah satunya mengungkap kasus perdagangan manusia, prostitusi, dan juga narkoba dari target mereka. Daripada spoiler lebih banyak, maka dari itu siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh Sonny dan juga Ricardo yang sedang beradu skill balap di air. Mereka mengikuti lomba agar dapat berbaur dan menemukan target mereka bernama Neptune. Kali ini target mereka adalah mafia perdagangan manusia terbesar di negara. Neptune memperdagangkan manusia terutama perempuan untuk kemudian ia jual kepada orang yang memesan. One for three or two for five. The Latina? To the after party at Mansion. Singkat cerita, Sonny dan Ricardo beserta detektif lain datang ke sebuah bar untuk lebih mudah menangkap Neptune. Sonny dan Ricardo saat itu dengan cepat mengambil tindakan. Saat tak lama Neptune dan beberapa pengawalnya datang di bar milik Neptune. Di bar, Neptune berjanji untuk menemui pria bernama Michael yang beberapa hari lalu memesan wanita dagangan untuk menemaninya selama di bar. Please put it away. Usai transaksi, Ricardo dengan niatnya langsung menangkap Neptune saat itu juga. Namun apalah daya, beberapa pengawal Neptune berusaha keras menghalangi dan terjadilah keributan antar mereka hingga beberapa jari pengawal Neptune patah. Neptune should ease up on the Karena perkelahian tersebut, Neptune akhirnya memiliki kesempatan untuk kabur dari pengawasan Sonny dan juga Ricardo. Tiba-tiba, Sonny dihubungi oleh Alonzo yang memberi kabar kepada Sonny bahwa identitasnya sebagai informan FBI terbongkar. Mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, Alonzo meminta Sonny dan Ricardo untuk menjaga istrinya yang bernama Leonita. Tak hanya itu, kabar buruk lain yang disampaikan oleh Alonzo adalah misi yang sedang dijalankan oleh FBI sekarang telah diketahui oleh target mereka karena terdapat penyusup yang masuk di FBI. Goodbye. Wrong. Mendengar hal itu, Sonny bergegas menghubungi kantor FBI wilayah Miami. Saat telepon tersambung di Miami, Sonny langsung terhubung ke pimpinan operasi bernama Pujima yang mengatakan bahwa misi yang mereka lakukan belum sampai pada tahap penangkapan. Mengetahui hal itu, Sonny sedikit lega dan dapat mengambil napas. Weapons team out there? That's right. Let's tell you. He said that it went bad. Kembali pada misi agen FBI yang sempat diberitahu oleh Alonzo bahwa misi mereka telah diketahui target. Karena hal itu, anak buah Pujima harus meninggal secara cuma-cuma karena ulah anak buah bandar narkoba yang saat itu menjadi incaran FBI. Dan terjadilah adu tembak antar keduanya. We party. My brother. Setelah berhasil menemukan mobil Alonzo, Sonny dan Ricardo masih sempat untuk menanyakan situasi yang sebenarnya terjadi. Alonzo sebagai seorang informan mengatakan bahwa ia didatangi oleh sekelompok orang Rusia yang mengancamnya untuk memberitahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pujima. Melihat istrinya berada di tangan orang Rusia, Alonzo tak punya pilihan lain untuk memberikan informasi terkait dengan FBI Miami. Alonzo ketakutan, namun ia berniat untuk menjemput istrinya, lalu keluar dari negaranya yaitu Amerika. Namun tiba-tiba, ia dihubungi oleh petugas yang diutus bahwa Alonzo tak perlu mengkhawatirkan istrinya, karena istrinya sudah meninggal. They lie. Singkat cerita, Sonny dan Ricardo dihubungi oleh atasannya bernama Castillo, yang mengajak mereka untuk bertemu dengan seseorang. Sonny dan Ricardo pun lalu tancap gas. Meet me in 15.
Hingga setiba di sana, mereka mengetahui bahwa mereka bertemu dengan Fujima, pimpinan operasional penangkapan mafia narkoboy. Sonny dan Ricardo lalu meluapkan emosinya kepada Fujima yang dinilai gegabah dalam menjalankan operasional. Karena kesalahan Fujima, salah satu keluarga informan harus meninggal dan menjadi korban. Namun Fujima mengatakan bahwa upaya mereka juga digabungkan dengan banyak organisasi di Amerika Serikat, yang mungkin kebocoran ini disebabkan karena kelalaian organisasi lain. Fujima mengatakan bahwa terdapat penyusup di salah satu organisasi terkait. Fujima lalu merekrut 2 detektif itu untuk menyelidiki dalang di balik bocornya data-data informan FBI. Namun Sonny dengan tegas membantah bahwa mereka harus masuk ke dalam komplotan narkoboy itu agar dapat menyelidiki lebih dalam. Sonny menjelaskan mereka hanya akan percaya kepada 2 detektif tersebut jika mereka menyamar menjadi pemasok narkoboy untuk target. Namun hal itu sulit untuk dilakukan, mengingat mafia narkoba tersebut telah memiliki pemasok besar yang berasal dari Kolombia bernama Yoshihiro. Akal Fujima tak berhenti di sana. Menurutnya, Sonny dan Ricardo harus bergerak pada jasa transportasi Yoshihiro dari Kolombia ke Amerika Serikat agar lebih dekat dengan target. Untuk dapat mendapatkan alat transportasi yang mirip dengan Yoshihiro, mereka menemukan solusinya. Salma Guda adalah sosok pemilik kapal yang sama cepatnya dengan pesawat yang dimiliki oleh Yoshihiro. Fast boats running that close. Singkat cerita, Sonny dan Ricardo lalu membegal kapal milik Salma Guda, lalu membakar kapalnya, dan terjadilah adu skill hingga pengeboman. Scene beralih, kita diperkenalkan oleh pria bernama Nicholas yang merupakan teman Sonny dan juga Ricardo. Sonny dan Ricardo meminta bantuan kepada Nicholas, yang dimana Nicholas memiliki koneksi dengan beberapa organisasi kriminal, termasuk salah satu target dari misi mereka. None of your fucking business. It can come back on me, baby. Anything Rico told you not to happen exactly. It's just his variables, you know? 15% commission off 3 money laundering prosecution, and you question Rico on something? Sebagai anak buah Yoshihiro, Nicholas mengatakan bahwa ia memiliki rekomendasi orang yang akan membantu dalam transportasi sebagai kurir pengantar narkoboy untuk memudahkan dalam penyamaran. Sonny dan Ricardo menyamar menjadi mantan narapidana dengan bebas bersyarat. Singkat cerita, setelah mendapatkan data-data baru Sonny dan Ricardo, Hiro lalu menyetujui menjadikan Sonny dan Ricardo bekerja sebagai supir atas usulan Nicholas. Mereka lalu bertemu untuk menegosiasikan gaji. Feet. Clear to the Atlas runway. And knows we're here 15 blocks out. Mereka akhirnya bertemu untuk kesepakatan kontrak kerja dan pembayaran. Namun setelah bertemu, Hiro sedikit merasa janggal akan Sonny dan juga Ricardo, hingga terjadi perdebatan beberapa saat. Auditions for us. With DA, the fee, what's up? And ain't nobody gonna make no money. Hiro lalu mengatakan bahwa Sonny dan juga Ricardo akan dihubungi kembali jika dibutuhkan. That means crazy big, but they don't ever want to say. Come from. Singkat cerita, Sonny dan juga Ricardo akhirnya berhasil bertemu dengan bos besar kartel narkoba yang bernama Eso, yang juga merupakan atasan Hiro. Mereka lalu diperintahkan untuk mengantarkan 1000 narkoba dengan upah $3 juta. Bos itu mengatakan jangan macam-macam dan keluar dari kesepakatan. For me, I do not buy a service. I buy Isabella. Ricardo lalu overthinking dengan statusnya sebagai seorang detektif. Dia lalu menghubungi kekasihnya untuk sekedar menanyakan keadaan kekasihnya. Kekasih Ricardo yang juga bekerja sebagai seorang detektif mengucapkan terima kasih atas bunga yang dikirimkan Ricardo. Mendengar hal itu, Ricardo tercengang mengingat ia tak pernah mengirimkan bunga kepada kekasihnya. Was there a note with the flowers? What did the note say? I thought it was from you. Mereka lalu bertemu untuk mencari tahu hal itu. Usut punya usut, ternyata segerombolan kartel narkoba itu telah mengetahui bahwa identitas Sonny dan Ricardo palsu. Namun kartel narkoba belum mengetahui jika mereka merupakan detektif yang bekerja sama dengan agen FBI. Keesokan harinya, Sonny dan juga Ricardo melakukan pengantaran narkoba menggunakan pesawat. Sempat terjadi ketegangan karena pesawat mereka melintas searah dengan pesawat komersil. Namun mereka masih dapat mengatasi hal itu dengan terbang di ketinggian lebih rendah untuk menghindar dari penglihatan pesawat komersil. I got a double hit.
Scene beralih. Tiba di lokasi pengantaran, Sonny dihubungi oleh Hiro yang memuji kinerja mereka karena berhasil mengantarkan narkoboy selamat sampai tujuan. Sonny lalu menambahkan bahwa ada orang yang berusaha membuka paket tersebut sebelum pembeli datang. Sonny mengatakan bahwa mereka harus bertemu besok di tempat yang ditentukan oleh Sonny. Keesokan harinya di gudang pukul 10, Sonny dan Ricardo memberitahukan ada banyak tumpukan paket narkoboy. Hiro lalu mengatakan bahwa paket tersebut adalah miliknya yang hilang beberapa hari yang lalu. How do you know where the drop was? Hiro tak mengetahui bahwa paket tersebut memang sengaja dicuri oleh Sonny dan juga Ricardo dengan menghancurkan kapal tempo hari. Sonny dan Ricardo seakan menjadi orang yang berhasil menemukan paket tersebut. Hiro dan Isabella mengatakan bahwa mereka menginginkan paket itu dan bersedia membayarnya. For recovering that. Nothing? Relationship. Sonny dan Ricardo akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadikan itu sebagai jalan agar mereka bisa dapat terus bekerja di sana. Give them the shipment on the 17th. Convey. Tak hanya itu, Sonny berhasil mendekati Isabella yang saat itu bekerja sebagai sekretaris Hiro. Goes very fast. Please. Sonny menjadikan itu sebagai jalan agar Sonny bisa menggali lebih banyak informasi tentang bisnis mereka. It's a woman. Tak berhenti di sana, mereka tampaknya terlalu jauh dan memercikan benih-benih cinta. Scene beralih. Sonny dan Ricardo mengadakan pertemuan kepada kelompok agen FBI. Detektif dan agen FBI pun berdebat atas misi tersebut. Agen FBI meminta mereka untuk menghentikan kasus ini dan menangkap ketua kartel narkoba dan jajarannya. Tapi Sonny dan Ricardo meyakini untuk melanjutkan penyamaran dengan tujuan menangkap sampai ke akar-akarnya. Hey, Slick. Don't I have to run it past my ADO and DC? Di akhir perdebatan, misi tersebut akhirnya tetap dilanjutkan. You fucking better be with me. Scene beralih. Sonny dan Ricardo bersiap untuk berangkat mengantarkan paket narkoboy. Tak lama kemudian, Sonny menerima telepon yang mengatakan bahwa Tradi kekasih Ricardo tertangkap. Mereka lalu menghubungi atasan mereka untuk meminta bantuan melacak keberadaan Tradi. They will not kill her until they got Trudy. Maybe in a trailer park. Did they prove she's alive? Sonny lalu menghubungi kekasihnya Isabella dan mengatakan bahwa Tradi disandra oleh orang yang ingin membeli narkoba milik Hiro. Hiro sepertinya ingin bergerak sendiri dan tanpa memikirkan Sonny dan Ricardo. Setelah mendapatkan alamat yang dikirim oleh Castillo, Sonny dan Ricardo mendatangi lokasi tempat Tradi dan berupaya untuk melakukan penyergapan. Sonny berhasil melumpuhkan satu persatu orang yang sedang berjaga. Sementara Ricardo menyamar menjadi penjual pizza. Tiba sampai seseorang keluar, akhirnya berhasil ditangani oleh Ricardo. Saat di dalam, mereka berhasil menemukan Tradi, namun harus melawan beberapa orang di sana. Hingga sesaat penjahat itu mengancam akan menekan tombol bom di tangannya. Namun seorang detektif cantik bernama Gina berhasil menembak kepala penjahat itu sebelum ia menekan tombol bom. 100 feet per second into the... Dengan itu, Tradi berhasil diselamatkan. Sayangnya Hiro yang mendengar kabar itu langsung menembakkan bom menggunakan detonator yang ada di tangannya. Karena hal itu, Tradi akhirnya dirawat di rumah sakit dan dinyatakan koma dengan kerusakan organ vital, bahkan terbakar sebanyak 15% di badannya. Relaxing. Collapse. First spleen. And any complication, infection?
Scene beralih. Hiro yang kesal karena Sonny dan Ricardo tidak terbunuh menunjukkan rekaman kedekatan antara Sonny dan Isabella yang membuat bos kartel tersebut marah. Hiro lalu menghubungi Sonny untuk bertemu dan menyerahkan barang tersebut. Sonny yang mengingat bahwa Hiro telah berupaya untuk membunuh dirinya, mengancam Hiro untuk membayar dengan 12 juta dolar atau barang itu akan diserahkan ke orang lain. Namun Hiro menyanggupi keputusan itu dan mereka akan bertemu esok malam. Sonny lalu memberitahu hal itu kepada Ricardo dan Castillo atasannya. Castillo mengatakan bahwa barang tersebut tidak boleh diserahkan sebelum Sonny dan Ricardo menemukan senjata yang selama ini melindungi bos kartel tersebut. Sementara di waktu yang sama, Isabella berniat untuk memarahi Hiro karena bertindak seenaknya, namun malah menjadi sandera Hiro untuk digunakan sebagai alat mengancam Sonny. Singkat cerita, di malam hari, mereka akhirnya bertemu di lokasi yang sudah ditentukan. Sonny meminta rekannya untuk tidak gegabah dalam menembak, karena Isabella masih bersama Hiro dan menjadi sandera. Sonny lalu berusaha mengulur waktu dengan bernegosiasi. Sementara Castillo meminta anak buahnya untuk menangkap 2 orang yang memegang sniper andalan senjata bos kartel. Setelah mereka menemukannya, saat itulah baku tembak terjadi. Karena hal itu, Isabella mengetahui bahwa kekasihnya adalah seorang polisi. Karena hal itu, membuat Isabella marah dan merasa bahwa dirinya telah dimanfaatkan. Hiro dan anak buahnya pun terbunuh dan Sonny berhasil menyelamatkan Isabella. Sementara bos kartel Heso berhasil kabur karena rumahnya telah kosong saat pasukan gabungan melakukan penggerebekan di rumahnya. Penutupan film, Isabella berhasil melarikan diri ke Havana dibantu oleh Sonny agar aman dari jangkauan FBI dan pasukan kartel narkoba yang mencoba membunuhnya. Di waktu yang sama, Tradi berhasil siuman dan sadar dari komanya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menggantungkan perasaan orang lain, seperti yang dilakukan sutradara di ending film ini. Terima kasih lorku semua, saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.